Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bebas Semua Tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah paket. Ini paket baru saja datang dan baru saja saya terima. Langsung aja kita bongkar paketnya teman-teman. Nah, untuk paket yang saya buka ini adalah paket upgrade kirian ya dari BitFi. Nah, ini Persivity dari Platinum. Kemudian juga di sini ada Persentry ya. Ini juga racing, kemudian ini roller teman-teman. Nah, untuk rollernya ini ukuran 12 gram ya. Kemudian ada Persivity yang 1500 rpm. Ini produk dari Platinum semua ya. Kemudian juga di sini Persentry yang 1500 rpm. Buat kemarin yang nanya untuk masalah kirian di motor BitFi ini saya spillkan. Nah, ini bisa kalian lihat di sini adalah 12 gram untuk berat dari rollernya teman-teman. Ini roller terbuat dari teflon ya. Kemudian juga ini Persivity-nya yang 1500 rpm. Ini untuk BitFi. Selanjutnya ada Persentry juga yang 1500 rpm. Jadi di sini saya menggunakan 3 produk ya dari Platinum, yaitu roller, kemudian Persivity, kemudian juga Persentry. Langsung aja nanti kita pasang ya teman-teman. Langkah pertama, kita bongkar terlebih dahulu bagian box CVT-nya dengan menggunakan kunci T nomor 8 ataupun ukuran 8. Oke, bagian box CVT sudah terbuka. Selanjutnya di sini kita bongkar atau kita buka bagian rumah lorer. Untuk caranya di sini saya ganjel menggunakan kunci shock. Cara ini bukan berarti saya ngeklaim ini benar ya. Doakan saja semoga saya bisa membeli impact supaya tidak harus ganjel-ganjel lagi. Ini untuk CVT BitFi sama seperti BitCarbo ya. Kemudian kita hentak, caranya buka, kita putar ke depan ataupun ke kiri ya teman-teman. Kalau proses pengencangannya nanti jangan kencang-kencang juga supaya nanti kalau kita mau bongkar tidak terlalu keras dan susah juga. Oke, bagian rumah roller ini bautnya sudah dibuka, kemudian kita tarik bagian kipas di rumah roller. Nah, ini untuk bagian roda. Selanjutnya kita buka bagian puli belakang di kampas ganda ini teman-teman. Selanjutnya di sini kita bongkar puli belakang ya. Ini alat-alat yang akan saya siapkan atau saya gunakan, yaitu di sini saya menggunakan tracker ya bagian puli belakang ditambah dengan asok ya, shockbreaker bekas. Kita ganjel atau kita tempatkan di posisi step belakang, kemudian kita masukkan bagian lubangnya. Kemudian kalau sudah pas kita kencangkan baut di bagian trackernya. Oke, selanjutnya di sini kita menggunakan kunci shock ya nomor 19. Kita masukkan di sini kunci shock saya menggunakan dari produk Diswo. Kemudian untuk proses bukanya kita hentakkan ke belakang atau putar ke bagian kiri, langsung aja kita hentakkan. Nah, seperti ini. Ini sudah terbuka posisi bautnya ya teman-teman. Dan seperti biasa nanti ketika proses pemasangan itu jangan terlalu kencang supaya nanti pas bukanya juga tidak susah. Baut sudah dibuka, kemudian untuk bagian mangkok ganda kita bongkar lagi, dan ini puli belakangnya ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan fumble dari Getes Powerlink. Kemungkinan ini penggunaannya sudah 8 bulanan tapi masih oke ya, belum ada yang retak. Memang Getes Powerlink ini terkenal kuat ya, cuman keluhannya itu ada suara ngiung aja. Nah, ini untuk Persivity-nya yaitu 1000 rpm dari CLD. Sebelumnya saya pakai 1500 dari CLD, kemudian diganti lagi yang 1000 rpm. Oke, kita masuk ke proses selanjutnya. Dan selanjutnya di sini saya akan buka bagian puli belakang. Ini pakai alat seadanya ya, kita ganjel dengan kain lap, kemudian kita getok dengan menggunakan palu teman-teman. Ya, kalau punya impact sih enak ya, tinggal cetrek gitu, tapi ini juga sudah kebuka. Kemudian kita tahan menggunakan kaki, kita putar ya, kita buka sampai benar-benar bautnya terlepas. Mohon maaf ya kalau proses pembukaannya ini dengan alat seadanya dan ilmu sebisanya teman-teman. Kalau dirasa menggunakan tangan sudah oke, kita buka dengan menggunakan tangan, kemudian kita tahan. Nah, ini posisinya sudah terbuka ya bagian Persivity-nya ataupun mangkok ganda. Dan selanjutnya di sini saya akan copot bagian Persivity-nya teman-teman. Kita tarik aja, kita lepas. Sebelumnya saya menggunakan Persivity yang 1500 rpm dari CLD, kemudian kurang lebih pemakaian 5 bulan saya ganti lagi dengan yang ini 1000 rpm. Cuman yang dirasa memang awal-awal tidak ada perubahan ya, maksudnya tidak ada perbedaan antara 1500 dengan 1000 rpm, entah itu memang dari produk ataupun barangnya.
ya. Ini juga yang 1000 rpm, kalau dirasa dengan yang 1500 rpm merek sama CLD tidak ada perbedaan teman-teman bagian keras atau tidaknya. Kalau untuk bagian yang ini, yang produk dari Platinum, dia keras tapi elastis gitu. Kalau ini keras ya, tapi ini agak elastis ya. Ya mungkin dari harga juga sudah kelihatan antara yang 50.000 dengan yang ini kurang lebihnya 80 sampai 100.000 ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini kita masuk ke bagian rumah roller, kita buka bagian rumah rollernya ya. Oke, bosnya sudah kita lepas, kemudian untuk bagian tutup rumah rollernya dan slidernya, oh slidernya juga ini sudah kendor ya, pantas langsam rendah itu bunyi tek 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 ya. Oke, nanti kita ganti. Dan ini roller sebelumnya yang saya gunakan itu silang 11 dengan 13 gram. Sekarang ini saya akan mencoba roller dari Platinum itu dengan berat 12 gram. Pemasangannya seperti biasa ya. Kalau untuk saya pribadi, bagian yang tertutup ini yang ada tutupnya ini kan beda, kalau ini nggak ada. Kalau sebelahnya ini ada, maksudnya agak tertutup, itu tuh saya taruh di sebelah kanan ya. Jadi seperti ini nih, ini yang ada tutupnya kita taruh sebelah kanan. Sebenarnya untuk proses pemasangan roller itu beda-beda ya. Ini versi saya, terserah kalian mau mengikuti ya monggo, tidak juga tidak apa-apa. Intinya kalau saya ini teflon atau yang tertutup itu saya taruh di sisi sebelah kanan teman-teman. Oke, ini yang tertutup kita taruh sebelah kanan, dan seperti ini ya posisinya. Karena dari semua cara yang saya coba, posisi inilah yang menurut saya lebih enak teman-teman. Oke, selanjutnya langsung di sini kita rakit lagi untuk bagian rumah rollernya. Untuk bosnya kita pasang lagi ya. Kita masukkan seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan ke bagian askruk ya, depan seperti ini. Selanjutnya untuk bagian poli belakang kita pasang. Oh ya, sekedar informasi, di sini saya menggunakan kampas ganda dari Daytona. Kemudian untuk mangkok gandanya sudah kartel ataupun sudah dibolong-bolongi ataupun sudah di custom. Untuk mangkok ganda juga saya beli ya, tidak dibubut. Untuk yang orinya masih ada. Kalau sudah seperti ini langsung aja kita pasang, kita kencangkan semua baut-bautnya teman-teman. Oke, ini sudah terpasang ya. Kemudian juga motor sudah dinyalakan ataupun sudah dites. Cuman ada yang lucu dan aneh. Ini bautnya hilang satu teman-teman ya. Saya juga nggak tahu ini bautnya di mana. Tadi pas proses pemasangan sampai sekarang dicari nggak ketemu di mana bautnya. Mungkin kalian ngelihat ya, kasih tahu di mana. Sampai sekarang bautnya ini belum ketemu, aneh. Memang sering juga saya seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita akan melakukan test rate ya, di mana roller 12 gram, kemudian Persivity 1500 rpm. Tapi untuk test rate-nya nanti di part selanjutnya ya teman-teman, supaya durasinya tidak terlalu banyak. Sementara sampai di sini aja dulu. Jangan lupa dukung dan support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bebas Semua Tutorial. Terima kasih.